Ya, teman-teman, semangat di pagi hari ya. Tanggal 16 di pagi hari, masih di hari libur, teman-teman ya. Selamat berlibur buat teman-teman. Terus salam teruntuk keluarga di rumah, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik berupa like, nge-share, berkomentar juga luar biasa, dan melakukan subscribe juga luar biasa. Terima kasih ya, selama ini setia dengan channel ini. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman dikabulkan, dan saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, pagi hari ini mumpung libur teman-teman ya, ada beberapa email nih katanya belum dibahas teman-teman ya. Ini katanya bahas ASLC. Baik, nanti kita bahas dari siapa nih? Mas Hudi ya, bro Mas Hudi. Dari Bro Mat Takdir ya, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin, amin. Terima kasih Mat Takdir. Semoga keluarga dari Bro Mat Takdir juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dari Saul Ahmad nih, terima kasih sharingnya. Salam sehat ya, salam sehat kembali. Semoga Bro Saul Ahmad juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Terus dari Bro Ahmad juga sama ini, terima kasih Bro Ahmad ya, senantiasa setia dengan channel ini, luar biasa ya. Terus dari Losongmen juga hadir, terima kasih ya. Terima kasih Bro Losongmen ya, selama ini setia nih. Janji manis smart money itu apa? Sudah saya jelaskan di sini kalau nggak salah ya, smart money itu ya. Di bagian awalnya teman-teman ya, untuk smart money sudah jelaskan. Terus dari Muhammad Anggara 7394 MMIX ya, kebetulan saya nyangkut di harga 210, baiknya katos atau di angka berapa? Kalau sudah agak jauh dikit teman-teman lebih baik santai aja lah ya. Nanti juga teman-teman ini ada putar baliknya. Nanti juga pasti ada putar baliknya. Tunggu aja sebentar teman-teman ya. Selama laporan keuangannya baik-baik aja, terus tidak di PKPU-kan dan tokohnya tidak bermasalah, cenderung aman aja. 210 nanti aja kalau mau katos. Mungkin teman-teman kalau cut loss itu sebenarnya cara untuk mengambil tidak terlalu banyak risiko bang, jangan terlalu besar. Cuman kalau mau cut loss itu teman-teman harus merencanakan cut loss itu antara 5%, sesuai dengan kesanggupan teman-teman. Ada yang cut loss 2%, ada yang cut loss 5%, dan maksimal teman-teman harus dimaksimalkan. Jadi kalau cut loss itu, strategi cut loss itu sebenarnya teman-teman ketika yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan dan tidak terlalu jauh, biasanya saya siap rugi hanya 3%. Nah, ketika 3% itu tercapai kerugiannya, maka cut loss. Jangan sampai teman-teman setelah setelah terlalu dalam baru teman-teman berpikir untuk cut loss. Padahal cut loss itu adalah salah satu strategi yang sudah dipikirkan matang-matang ketika teman-teman mengambil sebuah emiten. Misalkan MMIX, teman-teman sudah siap di cut loss di harga berapa ataupun di persenan berapa. Jadi teman-teman harus, jadi ketika teman-teman masuk, teman-teman harus sudah mengukur, saya akan take profit di harga berapa atau persenan berapa, saya juga akan cut loss di persenan berapa. Nah, itu namanya salah satu strategi juga untuk cut loss teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah begini ya, nanti kita lihat dulu deh perkembangan untuk MMIX ini ya. Jadi saran dari saya ketika teman-teman masuk ke sebuah emiten, jangan lupa kalau teman-teman pingin menjaga aset teman-teman, contohnya masuk di harga tinggi. Nah, teman-teman udah siap mempersiapkan cara-cara cut loss teman-teman ataupun cara strategi teman-teman. Jangan sampai teman-teman ketika masuk tidak punya strategi dan tidak punya rencana. Semuanya harus direncanakan, baik rencana teman-teman beli di bawah ataupun di atas ataupun di tengah ya. Baik strategi average atau strategi cut loss atau strategi biarkan. Nah, teman-teman tinggal pilih yang mana. Berarti kan teman-teman pinginnya cut loss, cuman mungkin sudah terlalu dalam, akhirnya dibiarkan gitu kan. Akhirnya teman-teman nanti nyari informasi. Jadi teman-teman sebelum beli itu cari informasi dulu, baru teman-teman beli. Jangan sampai teman-teman beli dulu baru nyari informasi gitu ya. Maka kata teman kita, ada teman kita tuh yang bilang jangan sampai kita itu takut ketinggalan kereta, karena kereta yang akan datang itu akan ada lagi. Nah, saya suka memberikan pedoman dari kata-kata teman-teman sendiri itu ya. Ya, seperti teman-teman yang nanti kita akan bahas lagi. Baik teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan kemarin, bukan pertanyaan, ngasih pernyataan dari Anis apa nih? Anizar Suprardin ya, 4693. Kok nggak ada saham Pani yang kemarin terakhir dibalas?
Baik, nanti lupa teman-teman. Itu sebenarnya si video itu sudah dibahas 2 kali di dalam saya itu ya, tapi tiba-tiba rekaman saya bermasalah, akhirnya harus direkam kembali. Yang kedua ya kelupaan teman-teman ya. Sama dari Jonick ya, ini apakah naik apa turun? Kalau soal naik turun teman-teman, biarkan mereka market maker yang mengatur naik turunnya teman-teman. Saya juga berpikir seperti teman-teman, ketika saya memberikan sebuah video ya, saya akan memberikan kepada teman-teman itu, ini take profitnya di harga sekian, silahkan. Batas-batas atasnya, batas-batas untuk take profit teman-teman. Kalau teman-teman nyangkut nih di harga sekian, bisa kejemputnya. Terus kalau mau ke bawahnya kemana? Nah, saya hanya memberikan batasan atas, batasan bawah, sama mungkin take profit, ataupun teman-teman mau menyatakan kapan saya cut loss gitu kan, ataupun ini adalah batasan-batasan yang saya berikan kepada teman-teman. Makanya ada tanda-tanda kenaikan, ada tanda-tanda penurunan. Nah, itulah sebagai acuan teman-teman nanti ke depannya. Nah, itu salah satu analisa saya dibandingkan dengan nanti teman-teman harus juga menganalisa. Jangan sampai teman-teman besok naik nggak, itu jangan jadi dukun teman-teman. Biarkan market maker sendiri yang menyatakan itu naik atau turun ya. Biarkan aja. Yang kita harus tahu itu batas kenaikannya di harga berapa, batas untuk take profit. Terus jadi kita punya rencana teman, apabila sudah naik akan di take profit di harga berapa, apabila turun akan cut loss, apakah akan melakukan average atau akan dibiarkan. Contoh, saya sudah tahu penurunannya akan kesekian, saya akan biarkan aja, nanti juga naik lagi. Ketika teman-teman sudah tahu arah penurunannya, nanti teman-teman juga mengetahui, oh nanti saya akan average di sini, saya punya rencana di sini, karena kemarin juga mantau di harga sekarang, tetapi ada turun ke bawah lagi, ternyata punya PR di area sekian. Nah, teman-teman akan melakukan, saya akan melakukan average setelah 20%, contoh seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman naik turun atau naik turun, yang penting saya tahu itu saya batas atas, batas bawah untuk kenaikan sama penurunan. Jangan sampai teman-teman ketika di atas bingung, ketika di bawah bingung. Maka saya memberikan acuan untuk teman-teman gitu ya. Jangan sampai kalau soal naik dan turun biarkan market maker dan Tuhan aja yang tahu teman-teman. Kita tidak akan menjadi dukun teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas Pani dulu ya sebentar ya. Pani, ini Pani kelewatan ya teman-teman ya. Pani sebenarnya sudah dibahas teman-teman, cuman saya bilang tadi itu bahwa si Pani itu kelewatan teman-teman ngebahasnya. Jadi yang kedua kali ini. Kalau Pani teman-teman ya, ini target penurunan yang saya bilang itu, apakah akan naik. Nah, ini ada target penurunannya. Apabila dia melewati angka contohnya 9.700, teman-teman mau ngapain gitu kan. Apabila melewati 7.400, teman-teman mau ngapain. Nah, cara ngambilnya teman-teman gunakan MA10 aja di bawah candle. Contohnya ini kamu akan naikkan sementara nih, ataupun selamanya nggak jadi masalah gitu kan. Nah, ini target kenaikannya kemana nih? Ada di angka 13.935, di mana ada di area gap. Ini area kenaikannya. Terus di sini juga ada si kepala merah di target 15.000 teman-teman ya. Yang ketiganya ada di target untuk kenaikan sedikitnya di 18.000, dan target utamanya saya punya di harga 19.000 teman-teman nih. Ya, jadi untuk si Pani ini saya punya target di 19.000. Kenapa? Satu, alasannya ada si kepala merah. Yang kedua, ini ada ketokohan teman-teman ya. Kalau ketokohan ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan tokoh sebuah emiten, nah biasanya ending-endingnya itu pasti bikin harga tertinggi paling tinggi teman-teman. Nanti kesononya dia biasa suka stock split teman-teman. Itulah kebiasaan seorang ketokohan seperti itu, karena dia bukan hanya mengejar keuntungan, buat mereka duit sudah banyak teman-teman ya. Mereka hanya mengejar gengsi aja biasanya teman-teman, seperti itu ya. Nah, EMA 200 juga sudah menunjukkan ke atas. Bandar detektor juga menunjukkan bahwa bandar lokal ini cenderung menguasain emiten ini. Biarkan si Foreign melakukan pembuangan dulu teman-teman ya. Karena waktu kenaikan juga si Foreign melakukan pembuangan, tapi ketika si Foreign melakukan pengambilan sama si bandar lokal cenderung naik teman-teman. Tapi ketika bandar Foreign melakukan pembuangan, terus si bandar lokal ngambil, cenderung naik juga. Akhirnya ini menjadikan bahwa si Pani ini dikuasain sama bandar lokal teman-teman, bukan hanya asing aja, bandar lokal. Ketika bandar lokal akumulasi ataupun memangkas harga, dia naik walaupun si Foreignnya jualan ya. Tapi ketika Foreign istilahnya beli ya, beli memangkas harga, terus dibantu ada sama bandar lokal, cenderung naik juga. Artinya ketika bandar lokal membeli, mau Foreign jualan tetap naik, tapi kalau dua-duanya membeli juga tetap naik. Jadi bisa diperhatikan dua-duanya teman-teman ya.
Oke, teman-teman ya, kadang-kadang kalau ketika foreign melakukan penjualan tetap aja naik karena yang ngaturnya adalah sebuah bandar lokal. Tapi ketika bandar lokal jualan pun kadang-kadang di sini kan turun dikit, tuh kan lagi jualan diambil lagi ketika di sini sama foreign sama-sama naik, teman-teman seperti itu ya. Ini kesempatan sebenarnya teman-teman MA10 juga sudah di bawah candle, sudah lagi menuju ke atas, harusnya secara teori harusnya up. Cuman ada hati-hati di sini di angka 12.000-nya itu ada gap dikit, teman-teman. Kalau dia lagi up ke atas biarin aja. Tapi ketika dia putar balik lagi mungkin ini adalah area hati-hatinya untuk pantulan ataupun untuk menjaga risiko teman-teman ya. Tapi kalau di Panima santai aja lah teman-teman ya. Nyangkut di angka sekitar 15.000 aja masih kejemput kok, sampai ke 19.000 aja masih kejemput teman-teman ya. Oke, sebentar lagi kita lihat untuk detektor bandar domestiknya siapa yang ngambil. Ada AK, ada MG, ada YU teman-teman ya. Kita cek untuk 3 hari tanggal 12. Ada si AK, BK, AZ ya untuk domestik. Si BK si BK lokal juga masuk ya. YU, YBB. Coba sementara ini bagus teman-teman untuk pengambilannya ya. Cenderung teman-teman kita pada keluar pada take profit. Saya berpikir take profit aja teman-teman ya. Terus foreign bagaimana? Foreign LG sudah masuk kembali, DP, OD sudah ada. Tapi yang penting ini si LG sudah masuk teman-teman, walaupun di sini terlihat pembuangan, tapi BK lokalnya masuk kan sama si AK lokalnya. AK lokal masuk kan? Apa BK lokal doang? Ya, AK lokal masuk, BK lokal masuk, tapi AK sama BK foreignnya keluar, biarin aja teman-teman. Emang strateginya seperti itu. Tapi di sini ada si LG yang masuk, cenderung baik teman-teman. Bisa lah teman-teman ke 13.000 sampai ke angka 15.750 bisa lah teman-teman. Nanti tunggu aja koreksinya, itu akan lebih keren lagi. Kalau dia naik langsung kurang baik, tapi kalau ada koreksi-koreksi dikit itu akan lebih baik. Jadi si lukisan market makernya enak kelihatannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Pani seperti itu ya. Ini katanya sama CAM, Pak, pembahasan CAM kok kayaknya kepotong ya, atau mungkin saya waktu itu agak dijeda seperti sekarang, cuman lupa ngebuka lagi play, tiba-tiba sudah kelewat, terus saya bahas yang lain kayaknya seperti itu. Maka kita bahas ya untuk CAM ini bagaimana ya. CAM itu saya ini adalah emiten yang baru diambil sama ketokohan juga teman-teman ya. Nah, saya pikir ya di sini teman-teman untuk CAM itu dia kan lagi downtrend, biarkan aja dia downtrend teman-teman ya. Karena baru diambil kemarin, mungkin ya seorang bandar akan melakukan yang namanya pembuangan dulu ya. Biarkan dia membuang sedalam-dalamnya, nanti akan diambil setinggi-tinggi biasa seperti itu teman-teman ya. Karena ketokohan kadang-kadang dikuasai sama seorang bandar juga teman-teman. Ini adalah emiten yang di-up duluan, baru dilemparkan. Nah, ini area target kenaikan di angka 752, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi untuk sekarang. Lebih baik ke harga murahnya aja dulu ya, di angka 323. Nah, ini kan emiten yang di-up. Nah, sampai up-nya itu landai teman-teman ya. 120 masih ada teman-teman, masih ada peluang untuk ke arah bawah 120. Diangkat sampai ke harga agak atas sedikit kemarin 429 ya, 430 lah, 430-an dari 120 ke 448 kan lumayan teman-teman ya. Nah, jadi targetnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Kesini aja dulu targetnya ke angka 400-an lah teman-teman ya. Ini dalam posisi downtrend. Dalam posisi downtrend MA10 masih di atas karena kemarin ada mulai nanjak dikit ya. Nah, ini target yang saya targetkan sudah tercapai dengan target kembali, maka akan kita pindahkan teman-teman nih. Tunggu sebentar. Kok ke situ? Tunggu sebentar teman-teman ya. Balik lagi ke Pani. Saya salah mijit. Nah, teman-teman, ini kan target yang saya targetkan tersentuh juga ya. Tapi ingat teman-teman, di sini dia meninggalkan jejak teman-teman nih. Ada sedikit. Nah, kadang-kadang suka kenaikan yang seperti inilah yang suka ada yang naik langsung, ada yang dikembalikan lagi teman-teman, kembalikan lagi ke bawah. Kalau dari melihat MA20-nya dia lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Jadi harap hati-hati aja ya. Si bandar lokal kemarin ngebuang sama si bandar foreignnya. Jadi pembuangan masih terus banyak teman-teman. Pengambilan 2 hari pembuangan terlalu banyak. Jadi masih ada pembuangan. Bandar foreign sempat ngambil 3 hari, buang 3 hari, ngambil 2 hari, buang sangat sekali banyak gitu teman-teman ya. Ini sengaja sebenarnya dibuang sama bandar lokal dan foreign ya. Nah, ini adalah harga penurunan di angka 162 ya.
Terus diangkat lagi berapa? 142, diangkat lagi 130-an, ada di bawah nggak? Nggak ada. Nah, ini mungkin teman-teman sampai 131 ya. Kemarin sempat ada pantulan tapi MA10 lagi menuju ke bawah. Kalau menurut saya sih ini masih bisa ke bawah teman-teman, karena seorang bandar lokal ataupun cenderung dia jualan, kecuali kalau si bandar lokal dan poinnya cenderung ngambil lagi ya mungkin ke bawahin dulu dikit ya ke arah sini nih. Nah, ke arah gap ini mungkin akan lebih baik lagi. Sini ada gap teman-teman. Nah, ya ini ke arah berapa nih? Kalau digedein teman-teman baru ketahuan. Nah, di arah sini di 181 mungkin dia ada pantulan, bisa aja dibalikin ke atas. Cuman saya pikir di sini ada PR yang harus dikunjungin sama dia ya, sama si Cam ini di area-area sih teman, di angka 163, di angka 142 dan di angka 131. Itulah adalah target penurunannya. Jadi kalau diturunkan lebih ke dalam lagi lebih baik. Kenapa? Dia untuk menjemput PR-nya teman-teman ya. Kalau PR-nya sudah terjemput akan lebih baik lagi teman-teman ya. Apakah di bawahnya ada lagi tahun berapa ini ya? Tahun 2020. Nah, ini kita cek tahun 2020 teman-teman ya. Mana nih? Ada nggak di bawahnya? Tahun 2021. Nah, ini adalah area paling bawahnya teman-teman. Udah kita cek 131 ya. Jadi ini ada area yang wajib dikunjungi di 131. Artinya mereka harus mengerjakan PR dulu gitu ya. Kalau pingin up-nya lebih enak lagi. Tapi kalau langsung up ya silahkan aja gitu, terserah market maker ya. Yang penting kita sudah tahu ketika teman-teman mau ke bawah, teman-teman akan melakukan apa. Ketika teman-teman sudah mencapai targetnya, jangan sampai saya mau target ke angka 200 saja ataupun ke angka 200 pas sama ke angka 225. Teman-teman setelah 200 pingin take profit di situ, tiba-tiba teman-teman siapa ada penurunan dikit gitu kan, ditandai dengan ada penurunan, tapi siapa tahu ke 21 ini ke 225. Nah, ditunggulah teman-teman, ternyata masih turun juga. Sudah naik turun ya, teman-teman tidak melakukan yang namanya teman-teman tidak punya planning, itu namanya teman-teman ya. Nah, teman-teman harusnya ketika planning dengan 200 ya udah 200 saja, persoalan dia naik atau tidak ya terserah kedepannya, nanti terserah aja gitu kan. Yang penting teman-teman dengan take profitnya ya, teman-teman harus tahu di mana akan take profit, di mana akan cut loss, di mana akan average, di mana akan dibiarkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman dalam posisi kenaikan aja teman-teman harus tahu saya akan take profit di harga berapa. Misal saya akan take di 273 gitu kan. Tiba-tiba nggak pernah nyampe-nyampe. Itu jadi kesempatan teman-teman untuk ngisi lagi. Ini kan kemarin baru sampai sini nih. Di bawah turun lagi ke bawah, saya akan isi lagi. Karena teman-teman target teman-teman belum tercapai ke 273 gitu teman-teman. Andai kan teman-teman di sini tiba-tiba istilahnya hanya sampai sini 2 kali, udah dicoba beberapa kali sampai 2 kali, oke. Di sini ternyata adalah area paling tingginya di 224. Maka saya akan take profit di 224. Nah, jadi teman-teman punya perubahan rencana setelah rencananya pertama gagal, contoh seperti itu. Jangan sampai rencananya pingin di harga 200 tiba-tiba turun pingin pindah lagi ke angka segini. Pindah lagi ke angka segini, siapa tahu. Nah, itulah teman-teman yang kalau yang namanya siapa tahu itu teman-teman tidak punya planning. Lebih baik teman-teman punya planning dulu. Take profit di harga berapa, cut loss di harga berapa, average di harga berapa, dan dibiarkan di harga berapa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk CEM ini ternyata teman-teman ini dalam posisi dia murah banget teman-teman ya. Apakah ada kesempatan ke atas? Bisa teman-teman. Cuman kita jangan tinggi-tinggi dulu. Mungkin ke arah sini aja sudah 400, di bawah dikit lah 350 juga itu cenderung sudah bagus teman-teman. Apalagi nanti rencananya di 300 sudah bagus. Kenapa 300? Di harga murahnya. Oke teman-teman, ini PR ratio-nya berapa? 16 ya. Dia punya PR ratio berapa sekarang? Ya kalau PR rasionya 5 atau 4 ya berarti wah ini bagus gitu kan teman-teman. Tapi kalau PR rasionya 20 ya berarti mahal. Berapa PR rasio sekarang? TT 14 cukup cuma 2 kali aja. Berarti ini dalam posisi sebenarnya agak sedikit murah teman-teman ya. Kan 14 teman-teman ya. PR rata-rata dengan 16 berarti kan cuma 2 kali ya. Jadi cenderung sebenarnya agak mahal dikit teman-teman, walaupun dalam posisi di sini murah teman-teman. Tapi kalau dihitung-hitung gitu kan, ini masih 16 gitu kan, tidak sesuai lah. Kalau di sininya baru ini kan 14 contohnya ya teman-teman. Ini kalau di PR rasionya yang sekarang yang sekitar 10 mungkin ada 6 kali. Kalau kan 14 cuman 2 kali kan. Jadi
tidak terlalu murah lah teman-teman ya. Ini secara PR ratio tidak terlalu murah. Oke teman-teman, tapi secara Punda Cat ini dalam posisi murah banget teman-teman. Jadi ada perbedaan seperti teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau ngambil secara PR ratio, hanya angka-angka aja cenderung agak sedikit murah, cuman beda 2 kali aja. Tapi kalau pertama teman-teman percaya dengan Punda Cat dengan 3 garis ya murah banget teman-teman. Karena murahnya itu di angka 300. Ini berarti murah banget. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Mudah-mudahan tidak ada nyangkut lagi karena kita sudah beli di bawah gitu kan. Usahakan kalau mau dibeli di bawah teman-teman ya, MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas ya. MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas. Nah itu ada tanda-tanda kenaikan biasanya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.